Hai anak-anak kelas 8, hari ini kita akan belajar tentang gerak. Gerak merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari suatu benda. Bergerak dapat dilakukan oleh benda hidup maupun mati, dari yang berukuran besar hingga kecil. Pernahkah kamu melihat semut-semut berjalan membawa makanan dari satu tempat ke tempat lain? Pernahkah juga kamu melihat erupsi gunung berapi? Dari kawah tampak material-material terlempar ke angkasa lalu jatuh ke bumi. Dua contoh tersebut memberikan gambaran nyata bahwa aktivitas gerak terjadi pada semua benda. Apa yang dimaksud dengan gerak, jarak, perpindahan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kecepatan dan kelajuan? Simak pembahasannya melalui materi ini. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukan atau posisinya berubah terhadap titik acuan atau terjadi perubahan jarak. Ketika keluar dari mobilnya di titik A dan berjalan ke titik B. Tika dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah mobil yang diam di titik A dan terjadi perpindahan sejauh X meter. Gerak bersifat relatif. Didit berangkat ke sekolah di titik B dengan menggunakan mobil dari rumahnya di titik A. Didit dikatakan bergerak jika dipilih titik acuannya adalah sekolah di titik B. Didit dikatakan tidak bergerak jika dipilih titik acuannya adalah mobil. Gerak menurut keadaan benda dibedakan menjadi gerak semu dan gerak nyata. Ketika Didit di atas mobil yang sedang bergerak, tampak seolah-olah pepohonan yang bergerak mendekatinya. Dan ketika Didit menoleh ke belakang, tampak seolah-olah pepohonan menjauhinya. Kedua keadaan tersebut dikatakan gerak semu. Sebenarnya, mobil yang bergerak dan bukan pepohonan yang bergerak mendekati dan menjauhi Didit. Didit berangkat ke sekolah di titik B dari rumahnya di titik A menggunakan mobil. Didit dikatakan bergerak karena ada perubahan jarak dan posisi atau kedudukan. Hal ini disebut gerak nyata. Gerak menurut bentuk lintasannya dibagi atas gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang telah ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Kelajuan dirumuskan V sama dengan S per T. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Kecepatan dirumuskan V sama dengan X per T. Pak Obed keluar dari perpustakaan di titik A, bergerak ke timur sejauh 40 meter di titik B, dan kemudian ke utara sejauh 30 meter di titik C. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh Pak Obed, yang bergerak dari titik awal ke titik akhir di titik C. Jadi jarak yang ditempuh oleh Pak Obed adalah AB plus BC sama dengan 70 meter. Sementara perpindahan hanya melihat posisi awal dan posisi akhir benda. Sehingga perpindahan Pak Obed adalah titik A ke titik C sejauh 50 meter. Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tio.
Kelajuan adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Jarak tempuh yang dilakukan Tio adalah 20 ditambah 10 sama dengan 30 meter. Waktu tempuhnya adalah 25 tambah 15 sama dengan 40 detik. Maka kelajuannya adalah 30/40 sama dengan 0,75 meter per sekon. Kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh. Perpindahan yang dilakukan Tio adalah 20 kurang 10 sama dengan 10 meter. Dengan waktu tempuh 25 tambah 15 sama dengan 40 detik. Dan kecepatannya sama dengan 10/40 sama dengan 0,25 meter per sekon. Gerak lurus dibagi menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap pada rentang waktu tertentu. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan sehingga percepatan benda bernilai konstan. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang berjalan mendekati lampu lalu lintas akan mengurangi kecepatan kemudian berhenti. Mobil berjalan semakin pelan dan berhenti dinamakan perlambatan. Ketika lampu berganti menjadi hijau, mobil akan menginjak gas dan bergerak kencang dan meningkatkan kecepatannya disebut percepatan. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui sebuah bus sekolah melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Diketahui kecepatan awal V1 sama dengan 2 meter per sekon. Kecepatan akhir V2 sama dengan 4 meter per sekon. Dan waktu T sama dengan 10 sekon. Maka percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Atau percepatan adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Maka A sama dengan 4 kurang 2 dibagi 10 sama dengan 2/10. Maka percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut adalah 0,2 meter per sekon pangkat 2. Perhatikan soal berikut ini. Dito mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian saat melintasi lampu lalu lintas, ia berhenti dalam waktu 5 sekon. Hitunglah perlambatan yang dialami motor Dito. Diketahui kecepatan awal V1 sama dengan 20 meter per sekon. Kecepatan akhir sama dengan 0 karena Dito berhenti. Dan waktu T sama dengan 5 sekon. Maka perlambatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Maka 0 kurang 20 dibagi 5 sama dengan min 20 dibagi 5. Maka perlambatan yang dialami motor Dito adalah min 4 meter per sekon pangkat 2. Tanda min menunjukkan terjadi perlambatan. Bagaimana materi hari ini? Melalui materi ini kita belajar tentang gerak, jarak, perpindahan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, percepatan, dan perlambatan. Materi berikutnya kita akan belajar tentang gaya.